Selama 30 hari, seorang office boy bernama Imam bekerja tanpa suara di perusahaan besar yang tak tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh pemilik sahnya sendiri. Ia dihina, ditertawakan, bahkan diinjak martabatnya oleh orang-orang yang tak pernah mengira siapa dia sebenarnya. Tapi alih-alih membalas dengan kekuasaan, Imam menyusun diam-diam setiap potongan bukti, menghafal wajah-wajah yang merendahkannya, dan menunggu waktu yang tepat. Ketika kebenaran akhirnya meledak di hadapan semua orang, pertanyaannya bukan lagi siapa Imam sesungguhnya, tapi masihkah mereka layak diberi kesempatan untuk berubah? Dan hari pertama itu pun dimulai. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langkah kaki itu pelan, tak ada bunyi hak sepatu mahal, hanya sandal kulit usang yang beberapa jahitannya mulai lepas. Di tangannya, Imam menggenggam termos berisi air putih dan kain pel basah. Punggungnya sedikit membungkuk, dan senyum tipisnya tak pernah lepas. Meski wajahnya seperti menyimpan cerita yang sudah lama dikubur dalam diam. Gedung itu menjulang tinggi dengan koke-koka yang berkilauan, mencerminkan cahaya pagi yang masih malu-malu keluar dari balik awan. Di atasnya terpampang jelas nama besar, PT Anugerah 1 Nusantara. Disinilah tempat Imam memulai hari pertamanya sebagai office boy. Assalamualaikum, ucapnya pelan saat melangkah masuk ke lobi. Seorang perempuan muda di balik meja resepsionis melirik sekilas, lalu kembali mengetik sambil mengunyah permen karet. Namanya Rina. Rambutnya dicat coklat muda, dan matanya lebih sering melihat layar ponsel daripada wajah orang yang berbicara padanya. Waalaikumsalam. Op baru, ya? Tanyanya ketus, bahkan tanpa menatap. Imam mengangguk sopan. Iya mbak, hari pertama kerja. Rina mendengus kecil. Langsung ke lantai 1, cari Mas Denny. Tagihan Imam. Nggak usah tanya 2 kali. Jangan ganggu saya. Seketika, suasana menjadi dingin. Imam hanya tersenyum kecil, mengangguk, lalu berjalan mengikuti arahan. Lift dibuka, masuk beberapa karyawan dengan jas licin dan parfum yang menusuk hidung. Imam berdiri di pojok, berusaha mengecilkan diri agar tidak mengganggu. Seseorang melirik sepatunya yang berlubang, lalu berbisik ke teman di sebelahnya. Op sekarang kayaknya dari kampung banget ya. Astaga, udah gitu mukanya. Duh, nggak tega lihat. Tapi ya, cocok sih jadi op. Tawa kecil mengiringi kalimat itu. Imam mendengarnya, tapi ia tetap diam. Di balik hatinya yang tenang, ada bagian lain dari dirinya yang sedang mencatat merekam dengan detail siapa berkata apa, siapa bersikap bagaimana. Hari pertamanya dimulai, dan pengamatan telah berjalan. Sesampainya di lantai 1, Imam bertemu dengan Denny. Pria bertubuh besar dengan suara keras dan tawa yang membahana. Ia mengatur semua urusan logistik kantor dan membagikan jadwal kerja op setiap hari. Lu anak baru ya? Namanya siapa? Imam. Mas, Imam aja. Oke. Ini jadwalmu. Hari ini bersihkan ruang pantry, toilet lantai 2, dan ruang meeting tengah. Jangan lambat. Jangan main HP. Dan jangan banyak nanya. Siap mas, jawab Imam singkat. Dari pagi hingga siang, Imam bekerja tanpa suara. Ia mengepel sambil mendengar ocehan karyawan yang sedang ngerumpi. Ia mengelap meja sambil memandangi wajah-wajah angkuh yang terlalu sibuk memuji diri sendiri. Ia mencium bau parfum mahal bercampur kopi hitam dan dusta yang menebal dari balik tawa mereka. Di jam makan siang, Imam duduk di belakang pantry. Tidak ada tempat khusus untuk op makan. Ia membuka bekal sederhana berisi nasi, tempe goreng, dan sambal. Tangannya gemetar sedikit saat membuka kotak makan, bukan karena lapar, tapi karena matanya menangkap beberapa orang yang memperhatikannya sambil tertawa pelan. Lihat tuh, opnya makan di situ, kayak di terminal. Jangan deket-deket, nanti baunya nempel.
Tawa kecil, kalimat sinis, dan tatapan jijik. Semua itu tumpah di hari pertama. Namun Imam tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil, lalu mengunyah makanannya perlahan. Hatinya tetap hangat. Setelah pekerjaan selesai, Imam masuk ke toilet pria yang sepi. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya lelah, tapi matanya tidak. Matanya penuh cahaya. Matanya menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di gedung itu. Kesabaran yang berisi tujuan besar. Ia menyeka wajahnya, menarik napas panjang, lalu berkata pelan sambil tersenyum. Hari pertama dimulai. Ia pun melangkah keluar, meninggalkan suara pelan detik-detik yang mulai membentuk takdir baru untuk semua yang menghinanya. Pagi kedua, Imam datang lebih awal dari siapapun. Saat lampu-lampu kantor masih redup dan AC belum sepenuhnya menyala, ia sudah membersihkan seluruh koridor lantai 1. Tangannya cekatan, gerak tubuhnya tenang, seolah ia memang dilahirkan untuk pekerjaan ini. Tapi hanya Imam yang tahu semua itu bukan untuk sekadar menyapu lantai, melainkan menyapu topeng-topeng yang sebentar lagi akan jatuh. Tepat pukul 8, para karyawan mulai berdatangan. Satu persatu masuk dengan dandanan rapi dan wajah yang memancarkan kesombongan. Di mata mereka, gedung itu adalah panggung, dan mereka adalah bintang utamanya. Tak ada tempat untuk orang seperti Imam yang hanya dianggap debu di lantai marmer. Ruang pantry mulai ramai. Imam masuk sebentar untuk mengambil air panas di dispenser. Tangannya memegang nampan berisi gelas kaca untuk tamu. Ia baru saja membalik badan ketika seorang pria muda berbaju batik mahal menabraknya. Woi, astaga. Seketika itu juga, gelas di tangan Imam terjatuh, pecah. Air panas tumpah ke celana pria itu. Aduh panas, gila lu ya, teriaknya. Semua yang berada di pantry langsung menoleh. Mereka melihat pemandangan itu seperti menonton hiburan gratis. Beberapa mulai tersenyum, bahkan tertawa kecil. Apaan sih op baru ini? Enggak, lihat jalan, celetuk seorang perempuan berkacamata. Pria itu, yang ternyata bernama Raffi, manajer marketing divisi 3, menatap Imam dengan mata menyala. Gue pakai celana 2 juta, tahu nggak? 2 juta bang. Lu mau gantiin? Imam menunduk dalam-dalam. Maaf pak, tadi saya nggak sengaja. Maaf doang. Nih celana gue sekarang bawa kopi sama air panas. Besok-besok buka mata dong kalau kerja. Beberapa karyawan yang baru datang ikut nimbrung. Ada yang tertawa keras, ada pula yang pura-pura prihatin, tapi senyum-senyum di balik masker. Imam memunguti pecahan kaca perlahan. Tangannya terluka, namun ia tidak mengeluh. Luka itu tak sebanding dengan hinaan yang meluncur dari mulut tajam itu. Siang harinya, Imam duduk sendirian di belakang tangga darurat. Tempat yang sama seperti kemarin. Ia menyantap nasi putih dan tahu goreng dengan lauk senyap yang tak bisa dicerna. Siapapun rasa sabar yang mendalam. Tiba-tiba langkah kaki pelan mendekat. Seorang wanita tua mengenakan seragam lusuh dan jilbab kusam duduk di samping Imam. Namanya Bu Retno, petugas cleaning service senior yang sudah bekerja di sana lebih dari 15 tahun. Kamu kuat nak? Tanyanya pelan. Imam mengangguk. Insyaallah. Bu Retno tersenyum kecil. Saya dulu juga pernah digituin waktu masih baru kerja di sini. Mereka pikir kita ini cuma pembersih, padahal yang perlu dibersihin justru hati mereka. Imam tertawa lirih, bukan karena lucu, tapi karena kalimat Bu Retno seperti menyiramkan air segar ke hatinya yang mulai memanas. Ia menatap langit-langit tangga dan menarik napas panjang. Saya nggak marah bu, justru makin yakin mereka memperlihatkan siapa mereka yang sebenarnya. Bu Retno terdiam, memandangi Imam dengan tatapan heran, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin dalam hatinya, ia tahu pemuda ini bukan op biasa. Sore menjelang, Imam kembali ke ruang cleaning service. Di dalam loker kecilnya, ia mengambil buku saku kecil yang sengaja dibawanya dari rumah. Isinya belum banyak, hanya beberapa nama dan catatan kecil. Rina, resepsionis, cuek, kasar Raffi, manajer, temperamen, ego tinggi laras, staf HRD,
Nada bicara menyudutkan Satrio. Marketing. Suka gosip soal Op Bu Retno. Positif. Jujur ia menulis pelan. Dengan tulisan tangan rapi seperti catatan penyelidik. Di halaman baru, ia menulis satu kalimat. Kekuatan orang kecil adalah kesabarannya. Tapi kekuatan saya lebih dari itu. Malam hari, ketika semua sudah pulang, Imam menyapu lorong kantor sendirian. Lampu mulai redup. Gedung yang tadi begitu ramai kini sunyi seperti rumah tua. Tapi di sunyi itulah Imam menemukan kekuatan. Ia berdiri di depan ruang direksi, ruangan yang suatu hari akan ia masuki dengan identitas. Sebenarnya, tangannya menyentuh gagang pintu itu. Dingin, tegas. Ia menarik napas. Hari kedua, dan satu persatu wajah mereka sudah mulai terbuka. Ia pun melangkah pergi, menyisakan jejak tenang dan rencana besar yang mulai terbentuk. Hari ketiga dimulai dengan mendung yang menggantung di langit Jakarta. Hujan semalam masih menyisakan genangan kecil di pelataran kantor. Imam datang lebih awal. Seperti biasa, seragamnya masih sama biru tua polos dengan sepatu lusuh yang kian mengelupas. Tapi wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang untuk orang yang terus-menerus dijadikan sasaran hinaan. Ia masuk ke ruang pantry untuk mengisi termos air. Baru saja membuka keran dispenser, sebuah suara tajam menyapanya dari belakang. "Hei, kamu!" Imam menoleh. Seorang perempuan muda dengan makeup tebal dan langkah angkuh berdiri di ambang pintu. Sepatunya tinggi. Suara ketukannya memantul di ubin. Namanya Laras, staf HRD lantai 2. Terkenal dengan sikap tajam dan lidahnya yang licin. Di antara karyawan, ia dikenal sebagai si Ratu lantai 2. Bukan karena kecerdasan, tapi karena gaya bicaranya yang memerintah siapapun yang dianggap di bawahnya. "Kamu yang namanya Imam, kan? Op baru itu?" "Betul, Bu," jawab Imam, menunduk sopan. "Lain kali kalau isi air panas, jangan ganggu dispenser. Itu dispenser khusus tamu. Pakai yang di belakang, dasar nggak tahu aturan." Imam mengangguk pelan. Ia tahu dirinya tidak salah. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah reaksi dan karakter. "Maaf, Bu, saya nggak tahu. Nanti saya ganti ke dispenser belakang." Laras mendengges, lalu melirik pakaian Imam dari atas ke bawah, seperti menilai, "Baju diskon. Jangan banyak alasan. Saya paling benci op yang banyak omong. Kerjain aja tugas kamu. Jangan bikin malu perusahaan." Ia pun pergi begitu saja. Imam diam, lalu perlahan menunduk dan kembali mengisi termos kali ini dengan hati yang semakin penuh catatan. Siangnya, suasana kantor mulai padat. Imam bergeleng, menyusuri koridor dengan keranjang peralatan kebersihannya. Ia melewati ruangan demi ruangan, mengamati setiap interaksi yang terjadi. Banyak karyawan yang pura-pura sibuk. Layar komputer penuh spreadsheet kosong, tapi tangan mereka sibuk scroll media sosial. Ia mampir ke ruang meeting kecil. Di dalam, terdengar suara Raffi dan Laras sedang tertawa kecil sambil membuka laptop. Data lembur yang gue kirim itu ya, udah di markup 15%. Aman, gak akan ketahuan. Opnya, mana ngerti juga. Bagus. Sisanya kasih ke bagian purchasing. Suruh diam. Imam yang hanya lewat di luar pura-pura tidak dengar. Tapi telinganya tajam. Sangat tajam. Ayah tahu, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, ini penipuan perusahaan. Dan ini baru permukaan. Jam istirahat tiba. Imam kembali ke tempat biasanya, di bawah tangga darurat. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Seorang anak muda dengan rambut cepak dan wajah ramah duduk di sebelahnya. Bang Imam ya? Saya Riko, magang dari kampus." Imam tersenyum, menyambut uluran tangannya. "Salam kenal, Riko. Saya sering lihat Bang Imam kerja sendirian. Saya pikir, op biasanya suka rame-rame ngumpul di belakang." Imam mengangguk, kadang lebih tenang sendiri. Riko membuka bekalnya. Sambil makan, ia bercerita banyak hal tentang sistem magang yang kaku, tentang karyawan yang tak pernah memberi arahan, dan tentang atasan yang mempermainkan laporan tugas. "Saya tuh kadang kasihan sama op dan cleaning service di sini, Bang. Mereka kerja paling keras, tapi paling nggak dihargai." Imam diam sesaat. Lalu ia bertanya pelan, "Kenapa kamu bisa berpikir begitu?"
Riko tertawa kecil. Soalnya saya dari keluarga sederhana, Bang. Orang tua saya pedagang kelontong. Kalau nggak dididik buat peka sama orang kecil, saya bisa lupa diri. Imam. Dalam hati, ia mencatat. Riko berpotensi, berhati bersih. Orang seperti Riko harus dilindungi dari sistem yang busuk ini. Setelah jam makan siang, Imam naik ke lantai 2 untuk membersihkan ruang meeting besar. Saat ia mengepel pojokan, 2 orang wanita, salah satunya Laras, masuk ke dalam sambil membawa kopi. Mereka tidak sadar Imam ada di dalam. Lo denger nggak? Si bos Surya katanya udah dapet jatah mobil dinas baru. Padahal laporan tahunannya jeblok. Hahaha, ya iyalah. Orang dia jago main cantik, ada komisaris yang dia deketin. Katanya. Laras menutup mulut temannya sambil cekikikan. Jangan keras-keras ngomongnya. Nanti ada yang dengar. Seketika mata mereka tertuju pada Imam yang masih jongkok mengepel. Mereka saling pandang. Kamu dengar apa tadi, hah? Tanya Laras tajam. Imam menatap lantai. Nggak dengar apa-apa, Bu. Saya lagi fokus ngepel. Laras menatap tajam, tapi tak bisa berkata lebih. Ia lalu pergi sambil melempar tatapan mencurigakan. Imam tetap tenang, tapi otaknya bekerja cepat. Percakapan itu membuktikan satu hal, ada jalur kekuasaan gelap yang memegang kendali di atas kertas. Sore harinya, Imam berjalan ke ruang IT di basement. Ia mengetuk pintu kecil bertuliskan IT dan jaringan. Dari dalam, keluar seorang pria berkacamata tebal. Bang Imam, ada apa? Namanya Arman, teknisi IT yang jarang bergaul. Tapi Imam sudah memperhatikannya sejak hari pertama. Man, kalau seandainya ada file yang dihapus dari server, bisa dikembalikan nggak? Arman menaikkan alis. Tergantung jenis filenya. Kalau dokumen Word atau Excel, asal belum lama, bisa. Kalau email internal, itu lebih sensitif, Bang. Tapi kalau ada akses, bisa. Memangnya kenapa? Imam tersenyum. Enggak, cuma pengen tahu aja. Malam menjelang, Imam duduk di ruang cleaning service. Di depannya, buku catatan kecil terbuka lebar. Ia menulis banyak hal hari ini. Laras, intimidatif, suka menekan Raffi, manipulatif, main proyek Riko, magang, jujur Arman, bisa dipercaya. Akses IT percakapan ruang meeting. Potensi korupsi dan kolusi. Imam menutup bukunya. Lalu dari dalam tas kecilnya, ia mengeluarkan flash disk berwarna hitam. Flash disk itu berisi program pemulihan data. Ia sudah menyiapkannya jauh sebelum hari pertama kerja. Karena sejak awal, ia tahu tempat ini menyimpan banyak wajah dan banyak kebusukan. Di luar jendela, Jakarta mulai gelap. Tapi di hati Imam, justru cahaya baru mulai menyala. Cahaya yang akan menerangi siapa saja yang bersinar tulus dan membakar siapapun yang bersinar palsu. Hari ketiga, selesai. Jawaban mulai retak dan Imam mulai membuka jalur ke dalam sistem. Langit Jakarta tampak kelabu saat Imam kembali menyusuri lorong kantor. Hari keempat telah dimulai. Dan seperti biasa, tak ada yang menyadari keberadaannya selain bayangan lampu yang memantul dari lantai marmer. Imam telah menjadi bagian dari hiasan kantor, selalu ada, tapi tak pernah dianggap. Ia membersihkan ruang meeting pagi-pagi sekali, memastikan semua kursi tertata, gelas bersih, dan proyektor siap digunakan. Tak lama, sekelompok manajer masuk. Imam menunduk dan perlahan keluar agar tidak mengganggu, tapi ia sempat menangkap sepotong kalimat yang cukup penting. Presentasi minggu depan harus berhasil. Kalau klien lepas lagi, habis kita. Kalimat itu terdengar dari mulut Pak Surya, direktur operasional. Lelaki berperut buncit dengan suara keras. Wajah selalu tersenyum di depan atasan, tapi tajam saat berbicara pada bawahan. Imam mencatat itu dalam benaknya. Perusahaan ini sedang tidak stabil dan orang-orang mulai panik menjaga posisi mereka. Pukul 11 siang, Imam mendapat tugas membersihkan pantry lantai 2. Saat ia sibuk menyapu, beberapa karyawan wanita masuk sambil membawa kopi kekinian. Salah satunya adalah Laras. Ia melihat Imam, lalu berkata karis-karas kepada temannya, "Duh, ini Op masih aja di sini. Ganggu suasana makan siang deh." Imam tetap menyapu, tak menoleh, tak membalas. Tapi suara Laras belum berhenti. "Gue heran ya,
Bob sekarang tuh mukanya kayak bukan muka pekerja, lebih kayak tukang nyamar. Tawa meledak dari mulut-mulut palsu di ruangan itu. Imam tetap diam, namun tangannya mencengkeram gagang sapu lebih kuat. Ia sedang diuji bukan sebagai tapi sebagai manusia. Seorang karyawan muda yang belum lama bekerja. Dika melihat kejadian itu dari balik mesin kopi. Wajahnya canggung, seperti ingin membela tapi tak berani. Imam meliriknya sebentar, lalu kembali bekerja. Pukul 12 siang, waktu makan siang tiba. Para karyawan berbondong-bondong ke kantin atau memesan makanan dari luar. Sementara Imam kembali ke bawah tangga darurat, tempat sunyi yang sudah seperti ruang suci baginya. Ia membuka bekalnya nasi, teri goreng, dan sambal buatan sendiri. Namun, hari ini terasa berbeda. Langkah kaki terdengar mendekat, bukan satu, tapi dua pasang. Imam menoleh dan melihat Riko dan Dika berdiri sambil membawa 2 kotak nasi bungkus. Bang Imam, boleh duduk bareng? Imam tersenyum. Tentu, mereka duduk bersama. Tak banyak kata, hanya suara kunyahan pelan dan detak jam dari lorong sepi. Bang, kata Riko, memecah diam. Saya udah beberapa hari perhatikan. Abang tuh beda dari lain. Imam menatap Riko sekilas. Beda bagaimana? Entah ya. Cara abang diam, cara abang lihat orang, kayak nyimpen sesuatu. Tapi bukan marah, lebih kayak nyimpen rahasia. Dika mengangguk. Gue juga ngerasa begitu. Gue baru 3 minggu kerja, tapi kantor ini rasanya bukan tempat sehat. Banyak yang munafik, saling jatuhin, manipulatif. Tapi abang tetap tenang. Imam menghela napas pelan. Ia tahu, kejujuran 2 anak muda ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan hilang begitu saja. Tempat seperti ini, katanya, butuh orang-orang jujur seperti kalian. Jangan biarkan kantor mengubah siapa kalian sebenarnya. Riko dan Dika saling pandang, tak paham sepenuhnya. Tapi kata-kata Imam seperti mengandung kedalaman yang lebih dari sekadar nasihat. Sore hari, Imam kembali ke ruang cleaning service. Ia membuka catatan kecilnya dan menambahkan 2 nama. Dika, Barut, pengamat, ragu-ragu Riko, jujur, kritis. Terbuka ia menatap daftar itu cukup lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak ia masuk, Imam membuka ponselnya dan menghubungi seseorang. Tak ada nama di layar, hanya angka tersimpan. Ya, Pak Imam? Suara di seberang menjawab. Aku butuh laporan struktur gaji dan bonus seluruh manajer. Yang real, bukan versi publik. Siap. Akan saya kirim lewat jalur pribadi. Imam menutup panggilan, lalu kembali duduk. Napasnya panjang, matanya menatap langit-langit. Malam itu, Imam berjalan melewati lantai 4. Ia membawa kain lap dan sebotol pembersih. Lantai ini biasanya sepi, karena hanya digunakan untuk meeting direksi. Tapi malam ini, ia mendengar suara di balik pintu. Kaca ruang rapat, terdengar suara Pak Surya. Serius, tegas, namun ada nada panik tersembunyi. Kalau audit bulan depan sampai turun, kita bisa dapat surat peringatan. Makanya, saya minta semua laporan disederhanakan. Hilangkan angka lembur. Jangan sebut tunjangan luar. Imam main dekat, menempelkan telinga. Ada suara lain menyahut. Kalau si Arman dari IT tahu, bahaya. Tenang, saya udah blokir aksesnya ke server backup. Imam menarik diri perlahan. Ia tahu malam ini terlalu penting untuk dilewatkan. Ia mengambil ponsel, menyalakan aplikasi perekam suara, lalu menempelkan ponsel di bawah pintu. Beberapa menit kemudian, ia mengambilnya kembali dan pergi tanpa suara. Sesampainya di ruang cleaning service, Imam membuka laptop kecil dari dalam tasnya. Ia bukan hanya obyek seorang pengamat, perencana, dan pelaksana. Ia menyalin hasil rekaman ke dalam file, lalu memberi nama. Bukti internal 4. Malam konspirasi MP3. Setelah itu, ia membuka file struktur gaji yang baru dikirim. Matanya membaca baris demi baris dan menemukan ketimpangan yang mengerikan. Satu manajer bisa mendapatkan 50 juta rupiah hanya dari bonus proyek luar, sementara staf tetap hanya mendapat 1,2 juta.
Imam menutup laptop, lalu memandangi dirinya di cermin kecil ruang cleaning. Wajahnya tetap sederhana, tapi hatinya mulai penuh. Hari keempat, makan siang mungkin di bawah tangga. Tapi kebenaran akan diumumkan dari podium tertinggi. Hari kelima, matahari menyemburatkan warna oranye pucat ke langit Jakarta. Udara terasa gerah. Dan suasana kantor sejak pagi sudah riuh. Imam datang seperti biasa, dengan langkah tenang dan wajah datar. Namun hari ini, ada yang berbeda. Di lobi kantor tampak lebih ramai dari biasanya. Di meja resepsionis, balon warna-warni terikat di sisi meja. Sebuah banner kecil bertuliskan, "Happy Birthday, Rina," tergantung rapi di antara pot bunga palsu dan kotak tisu. Karyawan berlalu lalang sambil membawa kado berbungkus kertas mengilap. Ada juga yang membawa kue mungil untuk sekadar ikut meramaikan. Rina duduk di meja resepsionis dengan dandanan lebih tebal dari biasanya. Bibir merah mencolok dan alis terlalu tegas membuatnya tampak seperti sedang bersaing menjadi ratu pesta. Ia tersenyum lebar kepada setiap orang yang datang, memberi kado sembari pura-pura menolak dengan kalimat, "Duh, ngapain sih repot-repot, tapi makasih ya." Imam memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia berdiri di dekat tangga darurat, memegang lap basah dan botol cairan pembersih. Ia hanya mengamati, namun diam-diam, dari kantong kecil tas kerjanya, ia mengeluarkan bungkusan mungil yang dibalut koran bekas. Isinya, pen holder buatan tangan, hasil ukiran dari sisa kayu bekas meja rusak yang ia perbaiki semalam di ruang bawah. Ia membuatnya dengan tulus. Bukan karena ingin dianggap, tapi karena ingin memberi sesuatu dari hati. Perlahan, Imam melangkah mendekati meja resepsionis. "Permisi, Mbak Rina," sapanya lembut. Rina melirik sebentar, matanya langsung berubah. Senyum di bibirnya menghilang seperti dicabut. "Ada apa? Saya cuma mau ngucapin ulang tahun. Ini ada sedikit kado." Imam mengulurkan bungkusan mungil itu. Beberapa karyawan yang berdiri di sekitar meja langsung menoleh. Seorang dari mereka Dika, yang juga sempat duduk bersama Imam di bawah tangga menahan napas. Ia tampak cemas. Rina menerima bungkusan itu dengan ragu, lalu membukanya cepat. Seketika matanya melebar. "Ini, apa ini?" "Tempat pena, Mbak. Saya bikin sendiri." Saat Judarek. 2 detik, sunyi, lalu tawa keras meledak dari belakang Rina. "Hahaha, tempat pena dari kayu rusak, pakai koran bekas lagi bungkusnya? Seriusan? Op kasih hadiah ke resepsionis elit?" Celetuk seorang pria, tertawa sambil menepuk meja. Rina tertawa kencang, memamerkan giginya, lalu dengan nada sengaja, mempermalukan, ia berkata keras-keras, "Mas Imam, ini tempat kerja, bukan pameran kerajinan tukang kayu. Terima kasih ya, tapi maaf, saya nggak butuh barang murahan kayak gini." Suasana meledak oleh tawa. Beberapa pegawai mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Dika terlihat ingin berbicara, tapi urung. Imam berdiri, mematung. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya mulai berair. Dengan pelan, ia mengambil kembali tempat pena itu, membungkusnya lagi, lalu berkata, "Maaf kalau saya lancang. Saya hanya ingin ikut bahagia hari ini." Tanpa menunggu jawaban Imam berbalik, suasana lobi masih dipenuhi suara tertahan-tahan dari orang yang tak tahu apa artinya menjaga hati. Imam berjalan cepat menuju toilet pria. Ia masuk ke bilik paling ujung dan mengunci pintu. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena sakit yang terlalu halus untuk bisa dilawan dengan logika. Ia duduk di lantai, punggung menyandar ke dinding. Tangannya masih memegang hadiah itu. Selama 4 hari ia menahan diri. Ia diam ketika dihina. Ia sabar ketika direndahkan. Tapi hari ini, bukan lagi tentang dirinya. Hari ini, harga diri manusia diinjak oleh tawa. Beberapa menit kemudian, Imam keluar dari toilet dengan wajah bersih. Ia mencuci mukanya, menyeka air matanya, dan menatap cermin. "Aku bukan op yang kau permalukan. Aku manusia, dan kau baru saja membuka wajah aslimu ke semua orang." Di ruang cleaning service, Imam membuka laptopnya dan menulis laporan harian. Tapi kali ini berbeda. Ia tak hanya mencatat nama atau kejadian. Ia mulai mengelompokkan karakter karyawan. Positif,
Bu Retno Rikodika negatif. Rena, sombong, suka mempermalukan Laras, otoriter, manipulatif Raffi, ego tinggi, suka memprovokasi abu-abu. Arman, bisa dipercaya, tapi pasif Satrio, penggosip, namun tidak frontal. Imam juga membuka dokumen baru berjudul Skema Penilaian Integritas Personal, SPIP, Karyawan, PT ASNIA. Menulis parameter sederhana, cara bicara terhadap bawahan, reaksi terhadap tekanan sosial, kecenderungan menghina, atau membela kepedulian terhadap sesama di luar sistem kerja. Ketulusan saat tak dilihat atasan pukul 4 sore. Sebuah email anonim dikirim dari ruang cleaning service ke salah satu akun direksi perusahaan. Isinya tidak menyerang siapapun, hanya satu lampiran. Video berdurasi 2 menit, berisi rekaman penghinaan Rina terhadap Imam, terekam dari CCTV internal. Tidak ada nama pengirim, hanya keterangan singkat. Seseorang sedang diajari untuk menjadi manusia. Malamnya, Imam duduk sendirian di balkon lantai atas gedung. Dari Keyahan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti doa yang tak pernah padam. Ia membuka kembali hadiah yang ditolaknya siang tadi. Tempat pena itu kini ia letakkan di atas pahanya. Tangannya mengusapnya pelan. Aku buat ini dengan hati, dan sekarang aku tahu hatiku lebih kuat dari mulut siapapun. Ia menatap langit, senyumnya kembali merekah, tapi kali ini mengandung amarah yang dingin, yang tak bisa dilihat, tapi bisa mengguncang dunia. Hari kelima selesai. Penghinaan paling menyakitkan telah terjadi, dan Imam mulai menyusun balasan paling tenang dari seorang pemilik sejati. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Hari ke-6, udara Jakarta begitu lembab. Hujan gerimis turun sejak subuh, menyisakan aroma aspal basah yang bercampur debu kota. Imam duduk di halte kecil dekat pagar belakang kantor, menyesap kopi sachet hangat dari gelas plastik yang ia bawa sendiri. Pohonnya diam, tapi di dalam hatinya mulai menyusun perintah yang lebih besar dari sebelumnya. Pagi ini, ia tidak langsung masuk ke dalam kantor. Ia menunggu, bukan menunggu orang, tapi waktu. Karena hari ini tepat pada hari ke-6, semua yang ia siapkan selama 5 hari terakhir akan mulai bergerak. Seperti dominonya telah tersusun, dan ia hanya tinggal menjatuhkan satu keping pertama. Pukul 7:20, Imam masuk dari pintu samping. Tidak banyak orang yang melihatnya, dan itu memang rencananya. Ia langsung menuju ruang cleaning service, membuka loker, dan mengeluarkan satu benda yang belum pernah disentuh sejak ia mulai bekerja. Amplop coklat besar, bertuliskan huruf tangan, private. Untuk direksi utama isinya bukan surat biasa, tapi dokumen warisan, bukti kepemilikan saham mayoritas atas perusahaan tempat ia bekerja. Surat itu ditandatangani dan distempel notaris 2 bulan sebelum ia turun menyamar. Imam adalah pewaris sah dari mendiang Hari Mukhtar, pendiri asli PT ASN Multigraha, yang sebelum meninggal sempat menjual saham mayoritas kepada satu orang saja, cucu tirinya, yang tak diakui oleh siapapun. Imam. Ia menaruh amplop itu di atas meja pos satpam utama dengan catatan kecil. Diberikan kepada Bapak Komisaris Utama, tangan pertama pagi ini. Setelah itu, Imam berjalan seperti biasa. Ia mengepel lantai, membersihkan kaca, membawa air ke ruang rapat, dan menunduk ketika lewat di depan manajer yang terus bersikap seolah-olah dunia ini milik mereka sendiri. Pukul 9, Camperan kecil dimulai di ruang direksi lantai 4. Suasana rapat berubah kaku setelah Pak Rinto, komisaris utama, membuka amplop tersebut. Beberapa detik ia membaca dan diam, kemudian berdiri, memanggil asistennya, dan meminta agar semua jajaran senior dikumpulkan di ruang konferensi dalam 2 jam ke depan. Ini serius, katanya. Sangat serius. Sementara itu,
Imam melanjutkan tugasnya. Ia naik ke lantai 2 untuk mengelap jendela. Dari kejauhan, ia melihat Riko dan Dika sedang mengamati layar komputer sambil berbisik. Sesekali mereka melirik ke arah ruang HRD, lalu kembali menggerakkan mouse. Imam mendekat dengan kain pembersih di tangan. "Lagi ngapain kalian?" Riko menjawab, agak pelan. "Bang, tadi pagi ada email dari anonim. Isinya file PDF tentang struktur gaji. Lengkap banget. Ada tunjangan, bonus, bahkan kode-kode transfer. Semua dibocorin." Dika menambahkan, "Isinya gila bang. Ada manajer yang gajinya bisa 5 kali lipat staf biasa, padahal kerjanya cuma muter-muter." Imam tak berkata apapun. Ia tahu email itu berasal dari tangan orang dalam dirinya sendiri. Tapi ia tidak mengakui. Ia hanya berkata, "Kalau kalian tahu yang salah, jangan langsung ribut kemana-mana. Simpan. Tunggu waktu yang tepat." Riko menatap Imam dalam-dalam. "Bang, sebenarnya abang ini siapa sih?" Imam tersenyum. "Saya cuma tukang pel. Tapi saya tahu mana lantai yang licin dan mana yang akan bikin orang jatuh." Menjelang siang, kehebohan mulai merambat ke semua lantai. Pesan WhatsApp antar karyawan berseliweran. Beberapa mencatut nama Imam. Ada yang mulai curiga, menggopa OB baru. Ini terlihat terlalu tenang, terlalu cermat, terlalu tahu posisi setiap orang. Di ruang pentri, Laras menatap Imam dengan sinis. "Gue curiga ya, Op itu aneh. Gak kayak Op biasanya. Gue rasa dia tuh punya misi aneh deh." Raffi menimpali. "Atau jangan-jangan dia mata-mata audit internal? Bisa bahaya tuh." Tawa, sinis mereka tak sekeras biasanya. Mungkin karena berita soal dokumen keuangan yang bocor mulai mengoyak rasa aman mereka sendiri. Pukul 2 siang, semua manajer dikumpulkan di ruang konferensi utama. Imam tetap menjalankan tugasnya. Kali ini, di luar ruangan. Rapat, tapi ia sengaja mengatur letak ember air dan alat pelnya dekat dengan pintu kaca, sehingga ia bisa melihat ekspresi satu persatu orang yang keluar. Pak Rinto, sang komisaris, berdiri paling depan. Tangannya memegang map besar, wajahnya tegas, matanya menatap tajam ke seluruh ruangan. "Mulai hari ini," katanya, "setiap kebijakan keuangan akan diaudit langsung oleh kantor pusat. Dan saya ingin memperkenalkan pemegang saham baru yang sebenarnya sudah sah secara hukum sejak 2 bulan lalu." Beberapa manajer menatap heran. Raffi mengerutkan dahi. Laras menoleh ke arah pintu. Pak Rinto membuka halaman kedua dokumen. Namanya Imam. "Beliau telah bersama kita selama 5 hari terakhir, bukan sebagai pengawas, bukan sebagai direktur, tapi sebagai seorang office boy." Semua terdiam. Beberapa orang membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Rina, yang baru saja datang terlambat, menjatuhkan tasnya. Imam yang mendengar semua itu dari balik kaca, hanya menunduk pelan. Ia tidak masuk, ia tidak berdiri, dan menyela. Ia membiarkan informasi itu bekerja dengan sendirinya. Sore itu, dunia kantor berubah. Saat Imam berjalan menyapu koridor lantai 3, semua orang yang ia lewati menunduk. Tak ada lagi tawa mengejek. Tak ada lagi komentar pedas. Bahkan Laras dan Raffi yang biasanya sok sibuk memilih, mengunci diri di ruang masing-masing. Di ruang cleaning service, Imam duduk dengan napas panjang. Ia membuka buku catatannya. Di sampul depannya, ia menambahkan satu kalimat baru. Hari ke-6. Kebenaran bukan meledak, tapi menyusup. Diam-diam dan merontokkan ketakutan. Hari ke-7. Udara di dalam kantor terasa seperti kaca yang baru saja retak masih utuh. Tapi semua orang tahu, satu hentakan lagi akan membuatnya pecah berantakan. Sejak pagi, wajah-wajah karyawan dipenuhi kecemasan. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada candaan receh di pantry. Tak ada diskusi seru di ruang kopi. Mereka berjalan cepat, menunduk, dan menjaga jarak dari satu titik yang kini menjadi pusat semua getaran. Namun Imam tetap berpakaian sama. Seragam biru lusuh, sepatu berdebu, tidak ada jas, tidak ada tanda pengenal baru. Ia masih menyapu lantai seperti biasa, tapi setiap langkahnya
kini membuat orang terdiam. Setiap sapuan pelnya seperti menyapu harga diri mereka yang pernah menertawakannya. Dan siang ini, sebuah rapat khusus digelar, rapat yang akan dikenang sebagai meja oval pengakuan. Pukul 10 pagi, ruang rapat lantai 4 disiapkan. Meja besar berbentuk oval yang biasa digunakan untuk diskusi direksi, kini diisi oleh semua manajer, HRD, kepala divisi, serta satu kursi kosong. Di ujung ruangan, Rina datang dengan wajah pucat. Laras tampak memakai riasan setipis mungkin, seperti mencoba merendahkan dirinya secara visual. Raffi duduk dengan tangan gemetar, mengetuk-ngetuk pena dengan irama tak beraturan. Lalu pintu terbuka. Imam masuk, namun ia tidak sendiri. Di belakangnya, berjalan pelan Parinto, komisaris utama. Di tangan Parinto, ada map hitam. Di tangan Imam, hanya buku catatan kecil dan pulpen biru murah. Tanpa berkata apapun, Imam duduk di kursi kosong. Ia menatap semua yang hadir. Lama, diam. Tatapan yang tak marah, tapi juga tak memaafkan, sebuah tatapan yang membuat semua ingin berbicara, tapi takut mulai. Hening selama hampir 1 menit. Hingga Imam membuka suara. Saya tidak datang ke sini untuk mempermalukan siapapun. Napas tertahan di seluruh ruangan. Saya datang untuk memahami mengapa perusahaan yang didirikan kakek saya, yang dibangun dengan darah dan kejujuran, bisa berubah menjadi ruang yang penuh kebencian, ego, dan penghinaan terhadap sesama. Rina menunduk dalam. Laras mengepal tangannya. Raffi memutar kursi sedikit, seperti ingin keluar dari percakapan yang sedang menelanjangi hati mereka. Saya tidak akan menyebut nama, tapi saya ingat wajah, ingat suara, dan terutama ingat bagaimana kalian membuat saya merasa seperti bukan manusia. Imam membuka catatan kecilnya, beberapa halaman penuh dengan kalimat singkat. Kamu op ya? Jangan ganggu dispenser. Selana, gue 2 juta. Lu mau ganti? Barang murahan kayak gini nggak pantas buat ulang tahun gue. Op kasih kado? Gila ya. Op zaman sekarang. Ia meletakkan buku itu di atas meja, lalu berdiri. Saya diberi kuasa penuh atas perusahaan ini. Bisa saja saya memecat kalian semua sekarang juga. Tapi hari ini, saya ingin mendengar. Bukan pembelaan, tapi kejujuran. Semua saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya Laras angkat tangan. Pak Imam, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira Bapak hanya ob biasa. Lantas kalau saya op biasa, pantas diperlakukan seperti itu? Potong Imam, tenang namun tajam. Laras terdiam. Wajahnya seperti disiram air es. Ia mencoba menjawab, tapi tak ada suara yang keluar. Rena menusel. Dengan suara pelan dan mata berkokek-kokak. Saya malu, Pak. Sungguh. Saya bahkan tidak bisa melihat cermin sejak kemarin. Saya bukan orang sejahat itu. Tapi ternyata air matanya jatuh. Ia menunduk dan berkata pelan, saya rela keluar dari perusahaan ini, kalau itu bisa menebus sikap saya. Namun Imam hanya berkata, saya tidak meminta pengunduran diri. Saya hanya ingin kalian belajar dan berubah. Raffi berdiri, matanya tajam. Tapi kini bukan karena marah, melainkan karena ketakutan yang dibalut gengsi. Pak, saya sudah bertahan di sini. Saya mengatur banyak proyek. Kalau Bapak mau, audit semua kerjaan saya. Tapi izinkan saya membuktikan bahwa saya bisa berubah. Imam mengangguk. Perubahan tidak datang dari takut kehilangan, tapi dari keberanian untuk menatap kesalahan. Ia menutup catatan kecilnya, lalu menatap semua orang yang kini duduk dalam ketegangan dan rasa malu. Saya akan tetap bekerja seperti biasa sebagai op. Selama 23 hari ke depan, saya akan memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan ini secara resmi. Tapi saya akan mengamati dari bawah, dari tempat paling jujur dalam sistem ini. Pak Rinto hanya tersenyum kecil, lalu menepuk bahu Imam. Langkahmu lebih besar dari 1000 rapat, nak. Siang harinya, Imam akan di bawah tangga lagi. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Riko, Dika, dan bahkan Bu Retno datang duduk di dekatnya. Mereka makan dalam diam. Namun atmosfernya berbeda. Bukan sunyi karena dipinggirkan,
Tapi sunyi karena mereka tahu sedang duduk di samping seseorang yang membawa nurani ke dalam sistem. Rico berbisik pelan. Bang, mereka semua takut sekarang. Imam menjawab pelan. Biar mereka takut pada kesalahan, bukan pada saya. Sore hari, ketika Imam mengepel lorong belakang, seorang pegawai magang mendekatinya. Wajahnya polos. Masih belum tahu siapa Imam sebenarnya. Bang, boleh tanya, kenapa abang tetap ngepel? Padahal katanya, abang pemilik perusahaan ini. Imam menoleh, tersenyum, lalu menjawab, karena kalau saya nggak pernah menyentuh lantai, saya nggak akan tahu siapa yang menginjak kepala orang lain. Hari ke-7 selesai. Topeng-topeng telah jatuh, tapi pertanyaan sebenarnya baru dimulai. Jika semua telah tahu kebenaran, siapa yang benar-benar berubah, dan siapa yang hanya takut kehilangan kuasa? Hari ke-8. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Imam membuka pintu ruang cleaning service. Udara di dalam ruangan itu terasa dingin. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena sesuatu telah berubah. Lemari alat terbuka, beberapa kain, pel, berceceran, ember terbalik, botol cairan pembersih tumpah, dan mengalir ke kolong meja. Tapi yang paling mengejutkan adalah laci tempat Imam menyimpan buku catatannya. Hilang isinya, catatan harian, nama-nama, diagram hubungan, semua lenyap. Imam berdiri mematung beberapa saat, lalu duduk perlahan di kursi kecil plastik yang mulai retak di ujungnya. Ia tak mengatakan apa-apa, tapi dalam hati, ia tahu seseorang mulai menyerang. Dan serangan ini bukan sekadar fisik tapi langsung ke jantung strateginya. Siangnya, kabar buruk lain menyusul. Seorang petugas IT bernama Andra masuk ke ruang cleaning service sambil tergesa. Bang Imam, kita kena serangan. File audit mingguan yang kemarin mau Bapak kumpulkan hilang. Semua drive backup rusak. Bahkan server cadangan nggak bisa diakses. Kami juga nemu perangkat aneh di ruang server. Imam menatap Andra dengan tenang. Meskipun dadanya mulai bergemuruh. Ada yang sabotase. Andra mengangguk. Kemungkinan besar dari dalam. Bahkan orang dalam IT juga ketakutan sekarang. Imam berdiri. Ia menyeka tangannya dengan kain, lalu berjalan keluar. Langkahnya tidak cepat, tapi penuh bobot, seolah setiap injakan menghitung siapa yang pernah ia percaya dan siapa yang kini sedang mengkhianatinya. Pukul 1 siang, Imam memanggil Rico dan Dika ke tangga darurat. Ada yang sedang panik, katanya pelan. Dika bertanya, siapa bang? Orang yang tahu ia akan kehilangan segalanya kalau kebenaran terus disebar. Dia berpikir, dengan menghapus data, maka semua kembali seperti semula, tapi dia lupa. Manusia menyimpan lebih banyak di kepala daripada di server. Rico diam sebentar, lalu berkata, kami siap bantu bang. Apapun yang bisa kami kerjakan. Imam menatap keduanya. Kalian punya keberanian yang bahkan manajer pun tak punya. Tapi saya butuh kalian diam. Tetap seperti biasa. Biarkan mereka pikir semua sudah tenang. Saya akan buka jalur terakhir. Sore hari, Imam masuk ke ruang kosong di lantai 4 ruangan kecil yang dulu digunakan untuk penyimpanan barang rusak. Ia membuka tas kecil dari balik dinding palsu lemari. Di dalamnya, satu perangkat, laptop lama dengan chip keamanan manual, tak terhubung dengan jaringan perusahaan. Ia membuka folder berlabel backup lapis ketiga, surat wasiat dan kepemilikan final. Di dalamnya ada semua data, dari video penghinaan, manipulasi laporan keuangan, sampai hasil wawancara Imam secara diam-diam dengan beberapa karyawan korban perundungan. Imam tahu, ini saatnya mengakhiri permainan. Namun sebelum rencana itu dijalankan, badai datang lebih dulu. Pukul 5 sore, Imam dipanggil ke ruang rapat darurat. Di dalam, Laras, Raffi, dan 2 kepala divisi sudah menunggu. Wajah mereka tegang, tapi baru sehat. Tenang, Pak Imam, kata Raffi, dengan suara yang dibuat sopan. Kami tahu, Bapak punya hak atas perusahaan ini, tapi kami juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas. Jadi, kami harap Bapak tidak menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kepanikan atau
merusak reputasi perusahaan. Laras menambahkan, kami sudah tahu siapa yang kirim email anonim itu. Kami juga tahu Bapak menyimpan data sensitif. Tapi, kalau semua itu tersebar, investor bisa mundur, klien bisa lari. Jadi, kami mohon, simpan saja itu. Demi kebaikan bersama. Imam berdiri, berjalan pelan ke arah jendela, lalu ia berbalik, matanya tajam. Jadi kalian takut kehilangan uang, tapi tidak takut kehilangan nilai sebagai manusia? Raffi mencoba membela, kami cuma ingin menyelamatkan tempat ini, tapi kalian tidak pernah menyelamatkan satupun hati yang hancur. Di tempat ini, kalian membiarkan tawa jadi senjata, kalian biarkan sistem jadi benteng untuk ego. Laras mulai menangis, bukan air mata pertobatan, tapi air mata ketakutan. Ketakutan bahwa kekuasaan mereka akan sirna. Imam mendekat. Selama ini aku diam, aku menyapu lantai, mengangkut sampah, menjaga kakak. Tapi yang paling berat bukan itu. Yang paling berat adalah menahan keinginan untuk membalas. Ia menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Saya bisa pecat kalian sekarang, tapi tidak. Saya ingin kalian melihat apa rasanya. Karena dunia menertawakan kalian, seperti kalian pernah menertawakan saya. Ia keluar. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Dan dunia tak pernah sama lagi sejak itu. Malamnya, Imam berdiri di ruang server yang sudah kosong. Ia membuka laptopnya, menyalakan proyektor kecil, lalu menyiarkan pesan video berdurasi 5 menit ke seluruh karyawan. Video itu tidak menyebut nama, tidak mengancam, tidak memaki, tapi berisi wajah Imam yang tetap mengenakan seragam OP. Terima kasih, katanya di layar. Sudah mengajarkan saya apa arti rendah hati. Saya datang sebagai pekerja biasa, tapi pergi sebagai pemilik kebenaran. Tidak semua manusia butuh pangkat untuk dihormati, dan tidak semua manusia pantas diberi kuasa. Jika hatinya kosong, saya tidak membalas, tapi saya tidak akan diam. Keesokan harinya, video itu sudah viral di kalangan internal perusahaan. Sebagian menangis, sebagian bersembunyi, dan sebagian lain mulai berpikir bahwa mereka telah hidup dalam gelembung yang salah. Hari ke-8 berakhir. Seseorang telah menyerang dari belakang. Tapi Imam tidak membalas dengan pedang. Ia membalas dengan cermin. Dan kini, semua harus menatap wajah mereka sendiri. Hari ke-9, matahari baru terbit. Tapi suasana kantor PT ASN Multigraha telah berubah drastis. Tak ada lagi candaan di depan lift. Tak ada bisik-bisik di meja kopi. Semua wajah penuh pertanyaan. Apa yang akan terjadi hari ini? Dan satu pertanyaan yang jauh lebih menakutkan. Apakah kami masih akan bekerja di sini besok pagi? Imam datang seperti biasa. Masih mengenakan seragam biru, masih memegang sapu, tapi kali ini setiap langkahnya disambut dengan keheningan penuh rasa bersalah. Tak ada satupun berani menyapa lebih dulu. Mereka hanya menatapnya sejenak lalu menunduk dalam, seolah dosa-dosa mereka telah berdiri dalam wujud manusia. Pukul 9 pagi, notifikasi internal perusahaan berbunyi. Di semua perangkat undangan rapat umum darurat, wajib hadir. Semua karyawan lokasi, auditorium, lantai disar waktu, 10.00 WIB agenda. Keputusan masa depan perusahaan, semua karyawan tertegun. Biasanya rapat umum hanya untuk direksi, tapi kini, semua diundang. Dari petugas parkir, hingga kepala divisi. Pasti ini keputusan besar, bisik Dika pada Riko di lift. Dan mereka tidak salah. Pukul 10 tepat, auditorium penuh. Imam berdiri di atas panggung, bukan dengan mikrofon mewah atau jas mahal. Ia tetap mengenakan seragam biru. Di belakangnya hanya ada satu layar, kosong. Tapi semua mata tertuju padanya karena semua tahu kata-kata dari orang ini akan mengubah arah hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya tenang. Perkenalkan kembali, nama saya Imam. Saya datang ke sini 9 hari lalu sebagai seorang op. Tapi sejak kemarin, kalian tahu, saya bukan sekadar itu. Suasana hening. Beberapa mata mulai berkaca-kaca, beberapa yang lain menunduk dalam penyesalan. Saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Saya tidak akan memecat siapapun.
Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Imam melanjutkan, "Karena saya bukan datang untuk menghukum, saya datang untuk mengubah. Bukan struktur, tapi hati. Bukan gaji, tapi harga diri." Di layar belakangnya, kini muncul tulisan sederhana, "Restorasi kemanusiaan di tempat kerja Imam." Memandangi wajah-wajah di depan panggung, saya melihat terlalu banyak kepura-puraan. Terlalu banyak orang yang naik jabatan karena menjilat. Terlalu banyak yang dihina hanya karena pekerjaannya tak berhasil. Tapi lebih dari itu, saya melihat ketakutan. Ketakutan bahwa kalian lupa jadi manusia. Rico menandok di Kemenyaka, air matanya. Bu Retno menggenggam tangan erat di pangkuannya. Rina bahkan sudah terisak sejak 5 menit pertama. "Jadi, mulai hari ini," lanjut Imam, "saya mendirikan sebuah komite keseimbangan sosial yang anggotanya bukan para direktur tapi gabungan OP, CS, pegawai baru, hingga manajer senior. Tugasnya mengawasi setiap proses perekrutan, promosi, hingga evaluasi, agar tidak ada lagi yang naik karena manipulasi dan tidak ada yang turun karena miskin." Tepuk tangan pelan mulai terdengar dari sisi kanan. Dika berdiri, lalu Rico, puluhan lainnya. Tapi Imam mengangkat tangan. "Bukan itu yang saya butuhkan. Bukan tepuk tangan, tapi waktu kalian untuk berubah." Ia berjalan menuruni panggung. Dan satu lagi, ia berhenti, menoleh ke arah semua orang. "Saya akan tetap menjadi OP sampai hari ke-30, saya selesai. Karena saya tidak butuh ruangan kaca untuk memimpin. Cukup jadi bagian dari lantai yang kalian injak dan saya akan tahu arah langkah kalian." Ia tersenyum, lalu melangkah keluar auditorium, meninggalkan keheningan yang tak mampu dipecahkan oleh siapapun. Hari itu, kantor seperti dilahirkan ulang. Rina menghampiri Imam di tangga darurat. Wajahnya sembab. "Pak Imam, saya nggak tahu harus bilang apa, tapi boleh saya bantu ngepel?" Imam hanya menjawab, "Kalau niatmu benar, kamu gak butuh izin." Laras datang siang harinya, kali ini bukan dengan makeup, tapi dengan kantong plastik besar berisi air mineral dan roti. "Buat semua cleaning service, Pak." "Saya yang bungkusin sendiri." Imam menatap plastik itu. Lalu Laras, ia mengangguk, tidak bicara. Raffi datang terakhir. Ia tidak banyak berkata, ia hanya menyerahkan map berisi surat pengunduran dirinya. "Saya perlu waktu berpikir, tapi saya tahu, saya bukan orang yang pantas bertahan di sini kalau saya tetap seperti ini." Imam menerima map itu, lalu berkata, "Jangan berhenti kerja, berhenti saja dari jadi orang yang takut berubah." Malam harinya, Imam berdiri di balkon kecil lantai 4. Angin malam membelai pelan rambutnya. Di bawah sana, lampu kota mulai menyala, dan ia tahu perubahan telah dimulai. Bukan karena jabatan, tapi karena keberanian melihat ke dalam diri sendiri. Ia membuka catatan kecilnya. Halaman terakhir, hari ke-9. "Saya bukan OP, tapi saya ingin tetap jadi bagian dari mereka. Karena dari merekalah saya belajar arti kepemimpinan. Bukan dari kursi tinggi, tapi dari hati yang tidak takut diinjak." Hari ke-30, tak ada angin besar, tak ada hujan deras, tapi langit pagi itu terasa berbeda. Cahaya mentari yang masuk melalui jendela-jendela tinggi kantor PT, ASN, Multigraha, seperti menyinari sesuatu yang lebih dari sekadar meja-meja dan kursi kerja. Mereka menyinari perubahan. 1 bulan telah berlalu sejak Imam datang ke kantor sebagai office boy. 1 bulan penuh luka, tawa palsu, peluh, dan pelajaran tentang nilai sejati seorang manusia. Hari itu, pukul 9 pagi, semua karyawan kembali dikumpulkan. Kali ini bukan karena konflik, bukan karena rapat darurat, tapi karena satu pengumuman. Terakhir, di auditorium lantai dasar, semua tempat duduk penuh. Tak ada satupun karyawan yang absen. Dari satpam di pintu masuk, hingga kepala keuangan, semua hadir. Bahkan OBOP senior yang selama ini hanya duduk di ruang cleaning service, ikut duduk di barisan depan. Mereka menanti, dalam diam, dalam harap. Imam melangkah masuk dengan langkah lambat, masih mengenakan seragam biru tua kebanggaannya. Di tangannya, bukan berkas laporan, bukan map hukum,
tapi sebuah buku catatan kecil yang sudah lusuh. Banyak halamannya penuh dengan coretan tangan dan noda kopi. Ia berdiri di tengah panggung. Semua mata tertuju padanya. Tapi kali ini, tak ada ketegangan. Yang ada, hanya rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara imam tenang, teduh. Hari ini, hari ke-30, saya di tempat ini. Sesuai janji, saya datang sebagai pekerja paling bawah. Dan kini, saya berdiri di sini sebagai seseorang yang menyaksikan perubahan, bukan di struktur perusahaan, tapi di hati manusia. Ia membuka buku catatannya. Saya tidak akan lama, tapi saya ingin meninggalkan 3 keputusan terakhir. Semua diam, beberapa mencatat, beberapa menggenggam tangan masing-masing, menahan air mata. Keputusan pertama, mulai bulan depan, seluruh sistem penilaian kerja akan dipantau langsung oleh tim etik yang saya bentuk dari berbagai lini. Op bisa menilai manajer, CS bisa menilai kepala divisi, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan bahwa semua suara sama pentingnya. Tepuk tangan pelan terdengar. Imam mengangkat tangan kecil tanda cukup. Keputusan kedua, saya menyerahkan kembali posisi pemilik dan kendali perusahaan kepada Dewan Warisan. Saya tidak akan menjadi direktur utama. Saya tidak akan duduk di kursi presiden komisaris. Suara pelan langsung bergemuruh di ruangan. Riko melotot. Dika menggenggam lengan kursi. Bahkan Bu Retno menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Namun, Imam melanjutkan. Saya tidak ingin kekuasaan. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa jabatan itu sementara. Tapi cara kita memperlakukan orang lain, itulah yang menetap dalam ingatan selamanya. Ia menunduk sejenak, menahan getaran suaranya. Keputusan ketiga, saya akan pergi dari perusahaan ini hari ini juga. Tapi, saya akan meninggalkan satu hal, sebuah ruang kecil di lantai 1, bernama ruang pelaporan nurani. Siapa panbes masuk. Tidak ada kamera, tidak ada penilaian, tapi dari ruang itulah kalian bisa menulis dan menyampaikan apapun yang tak bisa kalian katakan secara langsung. Ia memegang buku catatannya erat. Karena saya percaya tempat kerja yang sehat bukan dibentuk dari target, tapi dari rasa aman untuk menjadi manusia. Imam menutup bukunya. Suasana auditorium hening, sangat hening. Bahkan suara AC pun seperti tak berani bersuara. Lalu Riko berdiri, diikuti Dika, lalu Rina, lalu semua yang dulu pernah menghinanya, menyakitinya, melecehkan harga dirinya. Mereka semua berdiri, tanpa aba-aba, tanpa komando, hanya dengan satu rasa yang sama, hormat. Imam turun dari panggung. Beberapa karyawan mencoba menghampiri, tapi ia hanya tersenyum. Tidak memeluk, tidak berjabat tangan. Ia hanya berjalan menuju pintu keluar. Langkah yang ringan, tapi meninggalkan jejak paling berat dalam sejarah perusahaan itu. Di lobi, satpam yang dulu tidak mengizinkannya masuk karena dianggap bukan orang penting, kini berdiri dan memberi hormat penuh. Terima kasih, Pak Imam. Imam menepuk bahunya. Terus, jaga tempat ini. Jangan biarkan kekuasaan membuat kalian buta. Di halaman depan, sebuah motor tua menunggu. Bukan mobil mewah, bukan mobil dinas, hanya motor tua dengan helm penuh stiker yang mengelupas. Imam mengenakan helm itu, menyalakan mesin. Tapi sebelum ia melaju, ia menatap gedung tinggi itu sekali lagi. Gedung yang dulu memandangnya kecil, tapi kini memikul pelajaran dari kehadirannya. Ia berkata pelan, hanya bisa didengar angin. Kadang, untuk menyadarkan manusia, kita tak perlu berteriak, cukup hadir, diam, dan jujur. 30 hari telah usai, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk memperlihatkan bahwa yang paling kuat adalah yang tetap rendah ketika bisa tinggi, dan yang tetap mengangkat ketika semua orang menjatuhkan. Imam pun pergi, tapi kisahnya tetap hidup di setiap lantai yang dipel dengan kejujuran, di setiap kopi yang diantar dengan tulus, dan di setiap hati yang kini lebih manusia. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin
agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.